Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda, apapun kondisinya. Saya berharap, kita harapkan kepada Allah, semoga teman-teman sekalian di mana saja diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Teman-teman sekalian, belakangan kemudian berkembang berbagai macam permasalahan-permasalahan di Republik ini, entah dari kondisi politik, hukum, hingga pada kondisi sosial. Nah, lalu yang paling sering ini kan soal masalah bacaan-bacaan survei, gitu. Jadi masyarakat Indonesia, apalagi ini tahun politiknya, kita selalu disuguhkan dengan materi-materi politik, survei, segala macam. Namun ini ada satu hal yang menarik yang saya kira, Bung Rey, kita coba beri respon dulu menyangkut soal masalah ini. Memang direspon populer, yang populer harus direspon. Betul. Jadi ini masalah dalam konteks penegakan hukum. Memang belakangan penegakan hukum kita kemudian mengalami berbagai macam kritikan, ya. Kalau bahasanya gini, kurang greget. Oh, kurang greget. Jadi penegakan hukum kita, apalagi beberapa pekan yang lalu, ya, itu kontennya udah kita bahas juga, teman-teman. Itu bisa dilihat di atas ini, linknya kita terapkan. Itu menyangkut soal masalah putusan MA yang kemudian mengkorting putusan Sambo hukuman mati menjadi seumur hidup, istrinya dari 20 menjadi 10 dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Diskon. Jadi dia jangan korting, diskon. Jadi ternyata di masalah penegakan hukum juga ada diskon. Ada, Pak, ada. Tergantung Bapak punya power dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan kasus Gedung Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Merah Putih. Jadi KPK ini hadir kan adalah tentang bagaimana menangani perkara yang khusus, gitu ya. Dia berada pada konteks kita menerapkan asas lex specialis derogat lege generalis, kan, menangani perkara yang khusus dan mengesampingkan yang umum. Jadi dia spesifiknya berada pada korupsi. Jadi dia menangani perkara-perkara korupsi. Nah, belakangan kemudian menuai kritikan dari madam kita, mantan presiden ke-1-4 ya, Bu Megawati. Ya, Bu Megawati. Dari Bu Mega yang juga merupakan pimpinan partai PDIP, yang sepengetahuan, ya, kader-kadernya pun juga banyak yang ditangkap oleh KPK. Salah satunya Harun Masiku masih menjadi buronan sampai sekarang. Dan ini makhluk goib, Pak. Harun Masiku ini. Menariknya, ada pemberitaan nanti kita tampilkan, gitu. Itu Bu Mega itu pernah bilang kalau beliau itu pernah mengusulkan ke Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menyarankan untuk KPK dibubarkan. Masalahnya kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara korupsi, Pak. Jadi saya kira ada sesuatu yang mengganjal. Ada something wrong di sini, ya. Karena Ibu Mega bicara tentang eksistensi penegakan hukum, ingin menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, tetapi di lain sisi kader-kadernya banyak yang kemudian melakukan tindakan korupsi. Dan bahkan Harun Masiku hari ini sampai sejauh ini masih menjadi buronan. Nah, maksudnya apakah ini tidak standar ganda gitu maksudnya? Ya, lain sisi Bu Mega meminta KPK harus dibubarkan, dan di lain sisi Ibu Mega minta untuk bukan, kader-kadernya ini kan banyak yang melakukan korupsi, dan bahkan ada yang masih menjadi buronan sampai sekarang, Bapak. Ini menarik nih, Bapak, karena ini lucu loh, Pak. Lucu nggak sih? Bukan, rasanya gimana? Selain lucu itu apa ya? Selain lucu, funny. Ya, memang. Tapi memang ini harus ditertawakan atau memang gimana ini, Bapak? Kalau kita tertawakan nanti dibilang kurang ajar. Kurang ajar, betul. Karena orang tua, ya. Ya, orang tua. Yang kedua, memang tidak boleh juga kita biarkan. Ya. Jadi memang di lain sisi perkataan Bu Mega ini tentang efisiensi penegakan hukum dalam konteks ini adalah tentang korupsi, itu memang patut untuk diberikan apresiasi, ya. Memang betul sekali, dahsyat. Hanya saja sebagai pimpinan partai yang kurang lebih membawahi dengan punya kader, gitu ya, ribuan orang, harusnya kan mampu membenahi kaderisasinya, gitu, ya, dalam konteks membantu negara agar
meminimalisir semaksimal mungkin, biar tidak boleh ada potensi-potensi tindakan kejahatan sebagaimana yang hari ini beredar banyak gitu. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa partai yang paling banyak kadernya melakukan tindakan korupsi itu adalah PDIP, ya kan? Mulai dari menteri sosialnya gitu ya, itu siapa nama Juliari Batubara itu kan. Nah, lalu Harun Masiku sampai hari ini kemudian masih menjadi buronan. Nah, ini satu hal yang kemudian dalam konteks kita bernegara dan negara ini adalah negara hukum kan sungguh kita sayangkan kan. Karena negara ini yang pertama adalah sistemnya demokrasi dan aset terbesarnya adalah partai politik, ya kan? Nah, untuk memeliharanya ya tentu partai politik itu harus berbaik-baik di sana kan, biar tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang kurang ajar seperti ini, sebab ini adalah tindakan kalau itu bukan kurang ajar. Kalau saya malah bilangnya itu kejahatan kemanusiaan. Betul, ini kejahatan. Jadi salah satu kejahatan kemanusiaan di dunia ini adalah korupsi. Dan ya itu musuhnya koruptor. Nah, namun ini menyangkut soal masalah permintaan biar KPK itu dibubarkan. Bapak ini sepakat nggak sih kira-kira? Yang pertama, kita di awal dulu respon yang tadi dulu soal kader PDIP. Yang pertama, masalah utama adalah di kaderisasi. Jadi kalau partai itu namanya partai politik itu, kalau yang hadir di dalam itu jadi kader itu adalah pengusaha besar atau pengusaha besar ya, uangnya udah banyak. Itu jangan berharap partai itu akan berjalan baik. Karena yang dipikirkan adalah saya masuk di situ, saya keluarkan uang, saya bantu roda organisasi berjalan, lalu ya sudah, saya dapat apa? Oh gitu. Jadi dia bicara tentang apa namanya, simbiosis, mutualisme. Iya. Betul. Jadi dia berbeda dengan partai yang merekrut kader itu betul-betul ya, lo kalau mau gini, lo kalau mau jadi kader ya lo dari awal dong. Betul. Iya enggak? Dari taruhlah nggak usah ranting lah, cabang lah gitu. Dia ikut pelatihannya, pendidikannya, mulai dia ada tahapan kan, pasti ada tahapan. Betul, tahapan kaderisasi kan pasti ada kan. Kalau ini yang diutamakan, maka pasti orang yang jadi kader itu betul-betul militan, betul-betul mau berjuang, bekerja sesuai dengan arah dan kebijakan partai. Kalau orang seperti Harun Masiku, ya kan, wajar hari ini beliau menjadi apa tadi dibilang misteri. Jadi misteri dia. Orangnya goib dia. Ya karena pengusaha, dia pemain, tiba-tiba masuk di partai itu bukan soal dia ikutin kaderisasi, tapi ya karena memang dia kenal orang di dalam partai itu, punya kedekatan atau teman bisnisnya, ya udah gitu. Akhirnya apa? Jadi ketika hari ini PDIP banyak yang dihujat, banyak masyarakat hujat PDIP dan kader PDIP banyak yang korupsi, ya jangan salahkan penegak hukum juga gitu loh. Jangan salahkan masyarakat juga. Karena itu kesalahannya bukan ada di masyarakat dan di penegak hukum, ada di PDIP-nya sendiri. Di partainya ya, partai politiknya. Nah, ini jadi catatan. Baik, berarti harus ada upaya preventif ya, pembinaan gitu di dalam partai politik. Nah, itu persis sama halnya dengan risalah putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin menyangkut soal sistem pemilu. Dia bersifat terbuka atau tertutup kan, lalu kemudian diputuskan dan MK memberi pandangan bahwa yang harus dibenahi adalah kaderisasi di partai politik, biar kemudian tidak ada potensi-potensi sebagaimana hal ini. Jadi memang yang kedua ini menyangkut soal masalah kembali KPK ini. Bu Mega bilang apa? Ya KPK bubarkan saja karena dibubarkan efisien dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi gitu. Jadi begini Alhams. Ini di respon populer ya? Respon populer. Jadi respon populer isunya memang banyak yang respon, tapi
kali memang harus respon populer harus beda dari yang lain. Cocok, bereksklusif. Nah, jadi begini, apa yang disampaikan Bu Mega bahwa bubarkan saja KPK. Oke. Ya kan? Betul. Nah, sedangkan sisi lain partainya PDIP dan beliau juga sebagai mantan presiden dan sekaligus ketua partai yang juga punya semangat pemberantasan korupsi. Nah, ini masyarakat ini kok standar ganda. Ya, betul. Ya enggak? Itu satu. Yang kedua, nanti dibilang Bu Mega nggak konsisten, nggak komitmen dalam masalah pemberantasan korupsi. Maka ketika nama Bu Mega yang disebut, maka partainya juga secara otomatis PDIP tidak komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tapi saya mau lihatnya begini, Bu Mega ini kan dalam teori Stephen itu mesin kecerdasannya dia insting. Nah, orang yang berpikirnya mesin kecerdasan instingnya tadi dengan cara berpikir dalam mengambil keputusan bicara apapun itu kalau mesin kecerdasannya si insting ini enggak diasah dengan baik, itu bisa dalam mengambil keputusan itu pasti dia ganda. Jadi kalau saya lihat Alhams Bu Mega dalam satu sisi pemberantasan korupsi didorong, satu sisi KPK dibubarkan. Ada dua hal. Yang pertama adalah mungkin Bu Mega lihat ini KPK ini kan saya juga terlibat di dalam pembentukannya. Saya udah kasih kalian tempat, sudah memikirkan bagaimana kita sama-sama memikirkan masalah korupsi. Tapi kerjaanmu sampean ini kerjaannya nggak benar aja. Begitu aja. Mungkin itulah Bu Mega merasa galau, gundah gulana, frustasi. Ya udah, pas hari ini PDIP berkuasa dan Pak Jokowi jadi pimpinan negara ini, mungkin ketemu Bu Mega juga di istana kan begitu kira-kira, lalu ya itu disodorkan apa mungkin di forum partainya, lalu ya kita dorong aja bubarkan karena kerjaan nggak benar. Itu satu. Yang kedua adalah tadi bahwa orang yang mesin kecerdasan insting ini ketika tidak diasah mesin kecerdasannya, dia bisa memainkan dua standar ganda. Dalam satu waktu tuh. Dalam satu waktu Bu Mega bisa. Ya semoga benar ya. Ini kan kita membaca ya. Semoga benar mesin kecerdasannya insting. Tapi kalau saya di 10 tahun terakhir ini saya baca Bu Mega ini mesin kecerdasannya insting. Jadi ketika Bu Mega bicara, Bu Mega pidato, Bu Mega ambil keputusan, komentar masalah apa, saya selalu baca wajar-wajar saja kalau itu yang bicara itu Bu Mega. Karena memang ya begitu. Jadi masyarakat nggak usah pusing lah lihat apa yang dipertontonkan itu, diucapkan lah bahasanya oleh Bu Mega, karena memang sudah begitu. Nah, tinggal komitmen dan konsisten anti korupsinya dipertanyakan. Kalau dengan sikap ganda ini kan begitu. Nah, baru di satu sisi kadernya banyak, mohon maaf, banyak ya, salah satunya Harun Masiku, terus Menteri Sosial, gitu kan. Mantan Menteri Sosial yang hari ini sudah jadi rahasia umum, orang tahu itu adalah kader PDIP. Betul. Nah, ini yang lahir karena kaderisasi partainya nggak bagus, nggak jalan sesuai dengan tujuan organisasi atau misi organisasi. Karena itu tadi kadernya mungkin yang korupsi juga karena kaderisasinya nggak tuntas. Ya jadinya apa ya, kalau pisang dipaksakan untuk matang itu apa namanya ya, jadinya kurang begitu karbitan ya. Karbitan ya, betul kader karbitan. Nah, jadi padahal satu sisi yaitu karena kadernya karbitan akhirnya korupsi, kan kira-kira begitu. Jadi catatan penting buat Bu Mega hari ini adalah memang dibutuhkan komitmen untuk bagaimana ya berdirilah di kayak
ya mohon maaf, presiden pertama itu kan bapaknya Bu Mega juga. Ya tegas gitu loh, bahwa ya harus lawan. Maka yang terpenting adalah bukan bubarkan institusi KPK. Yang terpenting adalah Bu Mega harus bantu KPK untuk apa? Cek ini kader partai PDIP mana yang korupsi babat. Itu dong. Betul. Bukan minta KPK dibubarin. Maka disitulah kita lihat komitmen Bu Mega dan PDIP-nya betul-betul nggak mendukung persoalan korupsi. Ini gitu. Ada dua hal juga, Bapak. Permintaan Ibu Mega ini bisa dilihat dalam arah komunikasi. Yang pertama adalah apakah karena memang Bu Mega ini melihat eksistensi daripada penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK ini kurang begitu efektif, efisien, sehingga kemudian pantas saja beliau juga sebagai bagian daripada yang berpikir untuk mendirikan KPK, ya kan, untuk berbicara dan memintakan untuk harus lebih dibubarkan saja karena kurang begitu efisien. Atau sebaliknya, yang kedua adalah karena berhubung banyak kader PDIP yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kemudian arah perbincangan orang secara politik itu bermuara pada PDIP, konotasi partai menjadi buruk, sehingga kemudian pantas untuk harus dimintakan biar untuk menyelamatkan kondisi partai dari incaran KPK atau incaran hukum itu sendiri, sehingga bisa mereduksi perbincangan masyarakat tentang partai kemudian korupsi dan lain seterusnya yang dipimpin oleh Bu Mega tadi ya. Padahal kan seharusnya kan yang harus dilakukan adalah lakukan upaya-upaya preventif, pembaharuan sistem gitu ya. Ke KPK kan kita kan sudah punya pembaharuan sistem. Kalau undang-undang KPK kita kan sudah direvisi. Begini Alhams, kalau saya nggak usah pembaharuan sistem atau aturan hukum karena itu sudah ada semua, udah lengkap. Sudah lengkap, makanya tadi saya bilang tadi yang sekarang dilakukan oleh Bu Mega ya kan dengan PDIP itu adalah ya dorong KPK, iya kan, lebih kencang lagi kalau bisa. Cek itu kalau ada kasus yang berkaitan dengan PDIP ya, kalau betul ada kader kita yang lakukan tindakan korupsi, tangkap harus tegas dan keras dong, kan begitu. Ini kan upaya baik di dalam mendorong biar hukum itu selalu berjalan sebagaimana mestinya, dan supremasi kan harus selalu hadir. Dan hukum itu jangan terlalu biar framing publik nih masalahnya nih. Saya kan soal masalah hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu biar hilang. Makanya saya mau bilang, saya kalau hari ini jadi Bu Mega ini, saya perintahkan partai ini untuk kalian berkata jujur. Iya kan? Satu, berkata jujur caranya bagaimana? Datang LHKPN-nya, semua diserahkan ke KPK. Sip. Lalu saya minta ke KPK kalau bisa 1 bulan kalian nggak usah periksa yang lain deh. Periksa kader partai PDIP baik dari pusat sampai di kabupaten deh. Gitu. Kalau saya, saya jadi kader PDIP atau jadi PDIP. Dorong semua para kader partai yang menjadi pejabat untuk melaporkan harta kekayaan jujur di KPK, gitu ya. Ini adalah bagian daripada upaya mendorong biar hukum itu selalu tegak lurus, kan begitu. Biar bukan minta partai. Iya, minta bubarkan. KPK bukan salah ya, bukan salah lagi, gurunya salah. Jadi itu ini catatan buat kader partai, Bu Mega sebagai pimpinan partai dan mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, kita hormati itu. Tetapi yang jadi problem adalah ketika minta partai KPK dibubarkan, ini kan jadi pertanyaan bagi masyarakat, apalagi kita yang generasi muda ini. Jadi sebetulnya ada apa sih yang latar belakang permintaan ini? Jangan gini, satu lagi Alhams, apa itu yang saya lihat ini kan Bu Mega ini kan ketua partai. Yes, betul. Apa yang diucapkan itu kan pasti politis. Walaupun itu baik, walaupun itu nggak politis, tetapi kalau namanya ketua partai, bos, Bu Mega ini kan jam terbang kita nggak usah lah. Semua ketua partai Republik ini jam terbang paling keren dan paling tuntas itu Bu Mega. Terbukti PDIP memimpin dan berkuasa selama 2 periode. Sekarang himoh witrik. Dengan berdiri sendiri pun juga sudah bisa mendorong kadernya. Artinya ini soal pengalaman. Jam terbang akhirnya hasilnya begitu ya. Bisa jadi dan kader-kadernya. Tapi kalau langkah demi langkah
apa bahasa atau kata-kata yang dikeluarkan itu selalu begini, saya pikir jadi berpikirnya kebalik ini. Saya berpikir malah ini salah satu upaya untuk bahasa itu keluar, upaya untuk bagaimana mengkaburkan situasi politik yang menjelang 2024. Itu satu. Yang kedua adalah jangan-jangan Bu Mega sengaja. Untuk apa? Buat apa tuh? Ya biar PDIP ini diperbincangkan selama dari sekarang sampai 2024, nggak ada habis-habisnya. Nggak apa-apa, walaupun itu buruk gitu. Tapi kan saya bilang itu dibubarkan kan saya ada alasan, kata Bu Mega begitu kan. Tapi betul. Bisa jadi Bu Mega bilang udah kita buang gini aja biar PDIP selalu jadi bahan perbincangan. Jadi di masyarakat itu kita kasih virus ngomongin partai, ngomongin PDIP. Bisa juga begitu. Memang sudah tepat apa kata Ibu Mega bahwa KPK kurang begitu efisien. Dengan kemudian beralasan memang sebagaimana kemudian dugaan ada tindakan korupsi yang kemudian terjadi di dalam tubuh KPK itu sendiri. Begini, apapun alasannya, apapun mohon maaf, apapun Bu Mega alasannya adalah karena KPK kerja nggak efektif, ya jangan dibubarkan udah ya, itu. Maksudnya gini, dengan beralasan bahwa di dalam itu kan juga terjadi apa namanya korupsi di dalam, misalnya gratifikasi, pemberian segala macam kan kepada beberapa pimpinannya. Kemudian hari ini juga loh gitu kan, itu diduga itu sudah tidak lagi menjadi rahasia, menjadi private, tapi sudah menjadi rahasia publik tadi. Nah, sehingga kemudian belum ingin mendorong itu. Padahal semestinya adalah ini adalah lembaga yang kemudian menangani hal-hal yang sifatnya khusus. Iya betul. Harusnya dibenahi orang-orang yang berpotensi melakukan tindakan kejahatan, katakanlah dia dari dalam tubuh KPK, maka harus diselesaikan. Kalau saya jadi ketua partai itu, iya kan? Atau saya dekat sama Bu Mega, saya bilang, Bu, Ibu kan ketua partai, iya kan? Gampang aja. Bu Mega harusnya dorong diganti itu ketua, bilang ke Pak Jokowi, bukan bubarkan KPK, tapi bilang Pak Jokowi untuk ganti ketua KPK-nya. Karena ini terindikasi korupsi apa pemberian segala macam. Harusnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rey gitu. Ini permasalahan ini patut kiranya kita respon karena ini kita sama-sama sebagai anak bangsa. Selain itu juga tanggung jawab kita sebagai generasi. Betul. Jadi punya perhatian yang sama untuk jangan bilang jaga eksistensi negara ini. Betul. Jangan bilang ini kita kasih tahu ke mereka aja ya. Lo jangan pakai KTP Indonesia, lo jangan bilang lo warga negara. Kalau ada masalah di negara ini lo nggak respon. Kalau nggak bisa respon di mana-mana datang ke respon. Baik teman-teman sekalian, kalau misalnya ada persoalan apa saja yang kemudian itu di dalam negeri ini tengah berkembang dan kurang begitu kemudian direspon oleh masyarakat luas, boleh dikomentari di kolom komentar dan kita berupaya untuk melakukan respon. Semoga dengan fasilitas teknologi hari ini kita bisa mengawal negara ini berjalan ke depan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Teman-teman sekalian, dalam konteks penegakan hukum tentu kita ini menginginkan sebagaimana peristiwanya Umar bin Khattab menjadi kodi, Pak. Umar bin Khattab waktu itu juga menjadi seorang penegak hukum, menjadi pimpinan penegak, katakanlah KPK gitu. Nah, di zamannya di zamannya beliau menjadi kodi, hakim gitu. Nah, saat itu beliau itu dia tidak bisa buat apa-apa. Pada akhirnya datanglah dia kepada Rasulullah dan kepada para sahabat yang lain Abu Bakar, lalu beliau mengatakan, saya ingin memundurkan diri. Wahai Umar bin Khattab, mengapa engkau ingin memundurkan diri? Gitu kan, kata Umar bin Khattab, saya tidak mau ingin makan uang buta-buta, bahasanya begitu. Saya tidak mau ingin makan uang begitu saja, mendapatkan gaji tanpa ada kerja. Karena tidak ada lagi orang melakukan kejahatan, maka saya datang untuk menyerahkan biar tidak lagi berjabat sebagai kodi. Umar bin Khattab kemudian mundur. Ini satu kondisi yang mana kita mengharapkan bahwa para penegak hukum kita rame-rame bondong-bondong menarik diri, lepas jabatan semuanya. Kenapa? Bukan karena korupsinya terlalu banyak orang semua sudah ditangkap, bukan, tapi karena tidak ada lagi potensi-potensi kejahatan di negeri ini, sehingga kemudian negeri ini bisa menjadi Holdatun Warabul Ghafur, kan begitu. Itu yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, itu yang kemudian dapat bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman bisa
mendapatkan kebaikan daripada perbincangan ini. Toh kalau misal teman-teman ingin memberi pandangan, teman-teman sekalian bisa dituangkan di kolom komentar dan kita coba untuk membangun diskursus ringan di sana. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita support terus para penegak hukum kita biar selalu mengedepankan moralitas hukum. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih.